pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 40. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam usaha yang sejenis dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil usaha ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan demikian, bukan saja usaha kita akan dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, akan kehilangan artinya. Lagi pula, Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Renungan hari ini berjudul Gara-gara Paulus. Demetrius adalah tukang perak yang punya usaha membuat kuil-kuilan Dewi Artemis di Efesus. Dia dan para tukangnya menjadi makmur berkat usahanya. Ketika kekristenan menyebar sampai ke Efesus, orang-orang mulai menyembah Allah. Mereka tidak lagi percaya berhala, salah satunya Dewi Artemis. Akibatnya, Demetrius dan para tukangnya mulai kehilangan penghasilan. Demetrius sangat marah dan sengaja menimbulkan huru-hara. Dia menuding Paulus sebagai penyebab kesialan yang mereka alami. Saat kita hidup benar sebagai orang Kristiani, lalu orang-orang sekitar terdampak, bertobat, mau menerima Yesus lalu dibaptis, dan menjadi percaya, itu kabar baik. Kabar buruknya, ada orang-orang tertentu yang kehilangan penghasilannya karena orang-orang yang sudah bertobat ini tidak lagi mengonsumsi barang haram yang mereka jual. Karena itu tak usah kaget kalau tiba-tiba ada orang membenci lalu cari gara-gara kepada kita. Gara-gara Paulus memberitakan Injil di seluruh Asia, Demetrius menimbulkan huru-hara. Beruntung Paulus tidak celaka karena tak diizinkan saat hendak pergi ke tengah-tengah rakyat. Daripada menghadapi tanggung jawab atas dosanya, banyak orang menyalahkan orang benar yang hidupnya mempengaruhi orang lain untuk bertobat. Jika kita dituduh membuat usaha tidak halal seseorang menjadi sepi karena kita memberitakan Injil,
tidak perlu takut. Sama seperti Paulus, tetaplah kerjakan bagian kita sebagai orang Kristiani. Jangan takut menghadapi orang yang usahanya jahat. Lebih mudah menyalahkan seseorang karena memilih tetap hidup dalam dosa daripada bertobat. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.